Roll action. Tahun Herman Deru pernah memimpin Ogan Komering Ulu Timur. Meski kini sudah 5 tahun ditinggalkannya, tahun 2020, dua kerabat dekatnya bersaing dalam memperebutkan kursi yang ditinggalkan. Saudara nomor 12 Herman Deru, Lanosin Hamzah, bersaing dengan Kolonel Ruslan, ipar nomor 10. Banyak orang yang skeptis dengan pilkada Ogan Komering Ulu Timur. Ini perang sungguhan ataukah settingan? Saya akan membawa Anda mengetahui duduk perkaranya, mewawancarai mereka satu persatu untuk mengungkap fakta. Saya tidak ada niat untuk mematahkan atau memutus dia untuk maju, tapi ya saya tidak tahu kenapa. Bapak ini gimana komandan ini? Kita perang malah peluk-pelukan sama musuh. Dan nanti kan moral pasukan kita kan drop. Walk the talk with Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama paslon nomor 1 Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah dan Yuda. Nama Yuda panjang nian, jadi saya suka nggak apa. Ya, ini saya didatangi orang-orang muda yang akan maju menjadi kandidat. Kalau kita lihat senyumannya, kemudian matanya terutama, tentu mirip sekali dengan gubernur kita, Haji Herman Deru. Ya, tetapi beliau ini adalah adik ke berapa? Ke-12. Masya Allah, lengkap banyak. Lahir nomor selusin. Lahir nomor selusin. Panggil Enos. Panggil Enos. Enos tuh kayak nama orang timur ya padahal ya. Ekonomi naik, Oku Timur harus sejahtera. Wow. Oh ya Allah. Ada singkatan juga. Itu dadakan sekarang atau udah? Udah agak lama kemarin. Oh, kalau Dari Yuda, awal-awal. kalau Yuda apa coba? Belum nggak ada singkatan. Aduh, kurang kreatif kamu. Artinya perang aja. Oh, perang, Nah. asik. Jadi perang Enos. Apa tadi? Ekonomi naik, Oku Timur sejahtera. Oke. Berarti paslon nomor 1 ini betul-betul akan memperjuangkan ekonominya Ogan Komering Ulu Timur. Seperti apa, Mas Enos? Kalau kita lihat dari segi geografi dan demografi yang ada di Oku Timur ini, sebenarnya kita hanya butuh mengoptimalisasikan sumber daya alam yang ada di Oku Timur. Sudah 1 tahun saya melakukan riset atau keliling di Oku Timur. Ini ternyata antara pertanian, perkebunan, dan peternakan ini di sini pemerintah hanya support di bagian hulunya saja. Jadi ke depan kalau memang saya diberi amanah oleh masyarakat Oku Timur, saya harus mewadahi. Jadi antara pemerintah dan masyarakat yang petani itu harus menjadi satu kesatuan hingga akhirnya petani dapat hasil yang bagus. Pemerintah membeli dengan harga penetapan yang sudah ditetapkan. HET-nya itu ya? HPP ya. HPT, HPP. Ya, harga penetapan pemerintah. Oh ya, Dan bukan HET. di bagian hilirnya tentu saya akan berkoordinasi dengan BUMD yang ada di Sumsel mungkin. Sekarang saya lihat lagi dibentuk. Saya belum tahu dari Perdanya apakah sudah keluar atau belum. Yang jelas terjadinya sinkronisasi antara BUMD ke BUMD. Ini hasilnya juga akan menambahkan pendapatan asli daerah yang selama ini hanya didapatkan dari pajak, pajak saja karena pariwisata juga sangat minim di situ. Itu juga pengembangan
Oke. Nah, bagaimana Anda berdua bisa mempertahankan lumbung beras? Ini pertanyaannya kayaknya klise, tapi tentu Panjang. penting bagi masyarakat Sumatera Selatan. Jadi ini sebenarnya bukan klise, ini harus dikembangkan dan harus diwadahi. Jadi para petani di bawah itu juga kesusahan. Hasil panennya dimakan wereng, ambles dan patah leher segala macam. Nah ini kalau tidak didampingi oleh pemerintah, maka tingkat kesejahteraan petani akan menurun. Jadi ke depan dari tingkat hulunya kita perbaiki, PPL-nya kita tambahi, dan bagian kehilir pun, insya Allah saya dan Mas Yuda ini akan menyambungkan, artinya baik itu ke provinsi maupun ke Jakarta bisa jadi, karena Oku Timur kalau posisi sekarang begitu terbuka jalan tol yang diresmikan oleh Pak Presiden kita waktu itu Pak Jokowi, ini salah satu pintunya ada di dekat dengan Oku Timur, artinya untuk membawa hasil bumi yang ada di Oku Timur itu bisa menggunakan mobil kecil, bisa menggunakan mobil kecil, artinya cukup pakai mobil L300 kita sudah. Tapi Mas Yuda bisa kasih sumbang apa sih? Sumbang pikiran apa sih? Atau sumbang untuk Timur. kelangsungan ini? Karena inget gak waktu itu aku ketemu kamu. Siap. Uji tidak nak maju. Ya. Maju rupanya kan bohong. Ayo. Cukup ketua KONI aja Mbak, katanya tante katanya gitu. Nah sekarang kok maju? Ya. Disuruh siapa? Kaget dulu siapa yang ngomongnya? Yang nyuruh maju siapa? Sebenarnya nggak ada. Kaget aku konfirmasi ke Pak Khalid. Iya, boleh di ini. Jadi kalau cerita kenapa sejarahnya kok tiba-tiba Mas Yuda ini yang mendampingi Pak Enos. Itu panjang, bisa 2 buku. Jangan, durasi kita pendek soalnya. Yang jelas bahwa terakhir kemarin sekitar kalau nggak salah akhir 2017, 19, saya sempat ngedrop juga, dalam artian kenapa kok tiba-tiba ada omongan seperti itu. Seperti bahwa apa? Bapak selaku Pak Bupati waktu itu pernah ditanya oleh Pak Gubernur secara langsung, nyalon lagi enggak, karena Bapak masih 1 periode. Bapak dengan almarhumah Ibu sudah berencana untuk memang mengakhiri. Karena selama ini sejak sebelum saya lahir Bapak sudah di pemerintahan. Bapak dan Ibu almarhumah sepakat untuk kita pensiun. Setelah pensiun 2 kali Bapak Bupati ditanya oleh Pak Gubernur tidak mencalonkan diri. Akhirnya tidak melalui saya tapi melalui Bapak, Pak Deru mengambil ataupun memasangkan saya Meminang dirimu. Iya. Untuk berdampingan dengan Pak Enos. Ya itu awalnya. Kenapa kok dulu saya waktu Tante Wen nanya itu, waktu itu saya masih ketua KONI dan alhamdulillah sekarang masih belum berakhir juga. Karena saya tahu dengan dunia politik, makanya sempat berpikiran ini loh, di politik itu kan tidak ada yang namanya teman, saudara, musuh. Semuanya dinamis, bisa berubah dalam waktu sekejap. Karena saya tahu, makanya saya menghindari. Tapi ini mungkin jalan takdir saya. Dan saya nggak bisa lagi lari dari ini. Jadi saya kembali ke rumah, saya rembukan dengan keluarga, dengan istri. Kalau memang ini jalannya, tentu banyak resiko yang harus kita terima nantinya. Tapi alhamdulillah orang rumah atau istri setuju, kita lanjutkan. Karena saya berpikir juga benar apa yang dikatakan Tante Wen, banyak program Pak Deru dengan Pak Khalid yang sudah dibina selama ini, kalau tidak kita teruskan akan putus dan itu akan memulai dari nol. Kabupaten tidak akan pernah maju ketika ganti pemimpin, dia harus memulai sesuatu dari nol lagi. Jadi maka ini meneruskan, mematangkan, boleh dibilang seperti itu ya? Mematangkan. Mematangkan, luar biasa sekali. Nah, ini omongan banyak orang, ya kan? Dan saya perlu konfirmasi ke Anda berdua, ya.
ada yang bilang Pak Enos ini kan luar biasa ya. Berapa? 11 parpol. 11 parpol, ya. 11 parpol. Saya bangga dengan itu semua, Bu. Direbut. Bukan direbut, Bu. Karena untuk mendapat dukungan tidak perlu rebut-merebut. Jadi memang harus dari kita berkomunikasi dan kita diuji sama mereka. Kalau memang cocok, berarti lulus ujian itu. Habis berapa miliar? Jadi kalau masalah biaya, Bu, jadi tidak semuanya menggunakan biaya. Artinya Nggak mungkin lah parpol zaman sekarang. kita berbicara masalah kebijakan dan harapan ke depan. Itu yang kira-kira dapat disampaikan. 10M ada? Lebih ya? Jadi kalau kalau berbicara Mau ukur kantong nih, mau ukur kantong nih. Akeh mah duitku. Jadi kalau berbicara soal itu, jadi seorang pemimpin itu, saya berpikir itu tidak dapat dinilai dari nilai materi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tapi bagaimana caranya seseorang itu dapat mendapatkan semua dukungan ini tadi. Inilah yang sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi mungkin dilihat oleh parpol tersebut, pasangan ini adalah aset yang luar biasa bagi Okut. Ya. Mudah-mudahan, amin. Gitu ya. Iya. Jadi dengan rela, tapi saya pikir enggak deh, kan ada Ya, harga. administrasi tetap ada, Lah, perjalanan ya kan? administrasi tetap Meskipun ada. beliau berdua tidak mau menjawab di sini, tapi kira-kiranya angkanya saya tahu lah ya. Tidak. Kalau sudah tahu kenapa bertanya? Jadi, Kan konfirmasi. Oh, iya. jadi Ayo. kalau berbicara soal itu bukan kita seperti beli sesuatu di warung. Di warung, Jadi ya. ada uang, Ada ada barang. barang, tidak seperti itu. Tidak seperti saya itu. sudah menjalaninya dan alhamdulillah saya sudah ditetapkan sebagai calon. Apa sih sebenarnya yang membuat Pak Herman Deru itu sangat mendukung Anda Jadi dan Mas Yuda? beliau pernah Apakah dari sisi fisik paling mirip? tidak. Jadi begini. Jadi kalau saya ini kan semenjak orang tua saya meninggal di tahun 95, saya itu waktu itu ngekos di Indralaya, Bu. Ngekos di Indralaya karena orang tua meninggal, saya ditarik ke Palembang dan dibesarkan oleh beliau. Saya dibesarkan di Palembang sini oleh beliau waktu masa kuliah. Jadi waktu itu Pak Herman Deru umur berapa? Umur 30 berapa ya? Saya umur 16 tahun. Jadi bedanya hampir separuh umurnya ya? Enggak dong. 10-an tahun. 10-an tahun ya? 10-an tahun. 10-an tahun. Pak Herman Deru anak keberapa sih? Anak nomor 6. Anak nomor 6. Ini nomor selusinnya. Ada yang mengibaratkan untuk ke kursinya Okut itu, ya. Ada yang pakai hammer, ada yang pakai mobil carry. Ada yang hammer dan ada pakai mobil carry. Jadi itu tadi, Bu. Kalau kita berbicara kendaraan ya, kita ini bukan sebagai kendaraan, artinya bisa dikatakan ini jembatan. 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 Kalau kendaraan datang sudah itu sudah. Kalau jembatan itu selamanya dipakai, artinya bisa bolak-balik. Kita ya semua kekuatan partai atau semua kekuatan warna itu sebenarnya ada pada diri kami, tapi tentu kekuatan ini tidak dapat kita tarik serta-merta kalau kita tidak dipilih oleh masyarakat. Betul, oke. Baik. Ada yang bilang juga bahwa pilkada ini sebenarnya adalah jembatan untuk 2024. Ya, karena di sana 2024 nanti akan berlangsung pemilihan serentak baik presiden maupun kepala daerah. Nah, apakah Anda berdua ini merasa memang menjadi jembatan untuk itu? Ya, otomatis. Kalau terpilih loh ya? Ya, otomatis kalau memang saya terpilih artinya setiap kami dong bilangnya, kok saya sih? Oh ya kami ya. Lupa saya. Beliau ini kalau sudah ngomong lupa ya. gitu. Iya. Jadi pasti dengan demikian dengan dukungan yang diberikan kepada kami seperti partai pun itu yang jelas daun talas dan ubi. Daun talas dan ubi apa tuh? Ada balas pasti ada budi. Ada balas pasti ada budi. Ay, keren. Jadi selagi itu memang satu ideologi dengan saya dan demi untuk kemajuan bersama, pasti saya sangat bangga artinya kalau memang menjadi
sebagai jembatannya. Benar nggak Mas Yuda? Kalau masalah jembatan untuk 2024, kami juga kan harus berjuang lagi nanti. Iya. Jadi kami harus benerin jembatan kita dulu. Jadi kita nggak merasa lah itu yang dikatakan orang. Ada yang mengatakan kita jadi jembatan untuk 2024. Ada yang ngomongkan ini politik dinasti. Banyak sekarang di Facebook ataupun di media sosial yang bilang seperti itu. Kalau saya menanggapinya, politik dinasti tidak ada di Indonesia. Saya tahu politik yang digunakan di Indonesia adalah dasarnya demokrasi. Jadi sah-sah aja. Sah-sah aja. Selagi manfaatnya lebih besar kepada masyarakat, tentu ya kami bersedia saja kalau dijadikan jalannya. Karena kan tetap pusat, provinsi dan kabupaten harus selaras. Selaras, betul. Ketika nggak ada yang tengah anjlok, misalnya provinsi, kita nggak akan bisa sampai ke pusat. Jalannya itu kan. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya. Nah, Mas Enos, Anda nih merasa sangat diistimewakan oleh Pak Deru nggak sih? Ya. Ya. Saya merasa diistimewakan oleh beliau karena saya pernah bilang ke beliau, seandainya ketulusan dan keikhlasan saya untuk mengabdi di Oku Timur ini tetap terjaga, maka amal ini tidak habis di dunia ini saja. Dan saya berharap amal beliau sampai akhirat nanti juga tetap terjaga. Nah, pernah nggak ketika Anda akan maju, kemudian bersaingan, kan tadi ada 2 nih, ya, satu kakak Mbak Yu kan, yang Ibu Ten itu kan Mbak Yu kan, Ibu Ten Novita Mbak Yu kan, iya nomor 10. Tadi udah kesini kan, tadi kesini. Satu lagi yang siapa? Ibu Melinda yang pasangan sama Ferry itu yang nomor berapa? Yang nomor 7. Oh, nomor 7. Jadi adik persis Pak Gubernur? Iya. Oh, oke. Nah, saya pengen tahu, ketika Anda bertiga akhirnya memutuskan untuk maju, apakah Anda bertiga itu didudukkan sama-sama oleh Pak Gubernur, kemudian ditanya, dikasih wejangan, dan kemudian prefer atau kecenderungan Pak Hermansyah itu kepada siapa? Jadi begini. Langsung ngubah posisi duduk. Iya. Saya nggak bisa ikut ngomong. Nggak bisa ikut ngomong. Kalau saya lihat Pak Hermansyah itu sebagai abang, beliau posisi ini adalah kakak, artinya yang nomor 7 adik, yang nomor 10 adik, dan saya juga adik. Jadi paling kecil di antara yang maju ya, boleh dibilang ya. Paling kecil. Jadi sebenarnya Pak Hermansyah tidak pernah melarang kami untuk melakukan sosialisasi dan apa yang harus diperbuat di Oku Timur ini. Dan untuk menjaga keseimbangan ini tentu beliau juga memberikan keleluasaan. Siapa yang mampu berkomunikasi dengan seluruh jaringan yang ada di Jakarta. Nah ini kedepannya ya insya Allah beliau mendukung. Jadi dengan pada waktu terakhir pendaftaran ini nggak ya. Nah itu kan tidak disangka, alhamdulillah Golkar juga ikut bergabung. Golkar ikut bergabung, yang mana Golkar itu sebelumnya adalah seperti diketahui mendukung Ferry, Anthony. Saya tidak ada niat untuk mematahkan atau memutus dia untuk maju, tapi ya saya tidak tahu kenapa di akhir itu Golkar akhirnya mendukung ke saya, memberikan satu KWK-nya ke saya, dan yang untuk yang Pak Ruslan ini memang sebaiknya ya bagaimana ya, tapi ini kan beliau juga ada cita-cita juga. Tadi waktu di debat saya bilang sebenarnya kita ini cuma hanya berbeda cara berpikir saja. Jadi kalau saya begini, kalau kakak begitu. Nah, tapi ya harapan saya sih, harapan saya karena saya sebagai calon juga, artinya kalau saya disuruh milih, artinya antara jadi TNI yang sudah kolonel dan sebentar lagi jenderal. Kalau saya bisa ke sana, saya pasti pilih ke situ. Saya pasti pilih ke jenderalnya. Terus? Karena saya tidak bisa
ya saya artinya harus memilih menjadi seorang calon bupati. Ya, kalau memang calon bupati ini dapat kita raih, kalau beliau tetap di posisi TNI, artinya kan dapat mengayomi adiknya. Itu tadi saya katakan bahwasannya kalau bisa kita sama-sama tarik gerbong pembangunan yang ada di timur ini. Tapi kan itu nggak bisa Anda Nggak lakukan bisa. karena Nggak bisa. memang keinginannya juga. Keinginan gitu. juga, Oke. karena dengan posisi beliau ingin mencalonkan diri juga, ya saya harapkan ya masyarakat ya dapat memilih dengan bagaimana dan apa yang harus dan siapa yang harus dipilihnya. Tapi kan Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi, apa kata Pak Herman Deru? Sengaja diputar-putar Iya ya. kan, tapi kan saya sadar kan gitu. Emangnya yang nanyanya. Berhubung beliau adalah secara sosialnya beliau adalah ketua partai, Iya. ketua partai dari Partai Nasdem. Dan Nasdem alhamdulillah kan ke saya, Bu. Satu itu. Yang kedua, beliau ada di ISNU, ketua ISNU, Iya. Ikatan Sarjana Nahdlatul Nurul Ulama. Utama. Dan saya sebagai korwil, korwilnya di korwil Oku Raya. Otomatis ya kalau sekarang beliau harus berat ke saya, artinya Karena secara kepartaian mengharuskan seperti Iya. itu. ya secara Ideologi juga. dan kepartaian beliau harus mendukung saya. Oke, terus apa saat itu yang diomongkan apa? Coba, pengen tahu aku. Ya kalau beliau kan sering bilang ke saya, Bu, Nggak Tengah rame. didudukin bertiga nggak? malah di tengah masyarakat saya ini kadang-kadang dinasihati beliau. Jadi kalau mau pengen jadi bupati nang Oku Timur iki, Nos, ojo sering ngapusi. Ojo sering ngapusi. Ojo Mergo, ngapusi. Mergo nek jeneng ngurusak jenenge abang ya ora apik. ora ape. Jadi, ya, Oke, terus. itu saya selalu sampaikan ke masyarakat, artinya saya harus benar-benar ya. Harus benar-benar bagaimana caranya dengan keadaan yang seperti itu akan membawa Oku Timur maju di antara 17 kabupaten yang ada di Saat ini saya didampingi paslon nomor 2 dari Ogan Komering Ulu Timur yang akan ikut pada kontestasi Pilkada serentak di Okut 9 Desember 2020. Siapa sih orangnya? Ih, Iya. keren-keren banget. Nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Oke. Saya bersama Pak Kolonel Ruslan Iya. Taimi. Bener ya Iya. Pak ya? Pak Iya. Kolonel Ruslan Taimi. Iya. Oke, beralis tebal. Ada tai lalatnya di atas. Itu tandanya public speaking-nya bagus. Biasanya seperti itu loh Pak. Iya. Iya, public speaking-nya bagus biasanya. Bicaranya lancar. Ya Pak ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke. But you look tired. Capek ya Pak ya? Dari Okut, kampanye, dan segala macam ya. Biasa prajurit lebih capek lagi. Prajurit lebih capek lagi. Supaya diketahui oleh masyarakat sekalian, Kolonel Infantri Ruslan ini adalah apa? Tentara sejati. Kenapa saya bilang begitu? Karena infanteri itu adalah pasukan darat tempur utama. Kebalik-balik nggak saya? Pasukan tempur utama untuk di darat yang biasanya mengawali sebuah peperangan seperti itu dan berjalan kaki dengan memikul senjata meskipun senjata ringan sehingga boleh dibilang membedah jalan ya Pak ya untuk sebuah peperangan. Sekarang peperangannya adalah di Ogan Komering Ulu Timur untuk memperebutkan siapa yang akan memimpin Ogan Komering Ulu Timur 5 tahun ke depan. Begitu Pak? Oke. Didampingi oleh, wah ini saya nggak tahu ini cover boy ataukah dokter? Dokter. Dokter Suherli. Herli Sunawan. Nggak pakai Su. Herli Sunawan. Dokter Herli Sunawan. Sunawan itu nama bapak ataukah memang? Nama pemberian orang tua. Sunawan itu bukan bin. Bukan. Bukan.
Jadi Dr. Herli Sunawan. Dr. Herli ini adalah sebelumnya dikenal sebagai anggota DPRD Okut. Betul. Betul? Betul. Dari partai apa ya? Nasdem. Nasdem. Oke. Dan sekarang Pak Herli, Adindo Herli, Ya. kan masih mudonian ini. Berapa umur? Umurnya tergantung situasi. Bahaya. Bahaya ya. Tadinya adalah dokter, wakil rakyat, Ya. dan kemudian memutuskan mendampingi Pak Kolonel Kolonel. untuk kelak apabila dipilih oleh 400-an ribu mata pilih di sana akan memimpin Okut 5 tahun ke depan. Ya, amin. Begitu ya? Ya. Oke, so the show is start. Pak, kenapa sih? Kan udah enak-enak jadi kolonel. Sebentar lagi jadi jenderal. Betul. Anda akan pensiun dini loh. Apa Iya. memang itu sudah dipikirkan matang-matang? Baik, terima kasih Mbak Weni. Pertanyaan ini sering kami jumpai. Iya. Ya. Sebentar lagi katanya turun jenderalnya. Ya, insya Allah saya bilang. Kalau dibilang kehidupan prajurit saya lebih tahu. Terkadang kalau di luar prajurit bicaranya seperti itu kan. Disayangkan katanya. Saya bilang di dalam pribadi saya, manakala kita disuruh memilih, saya harus memilih. Karena saya keluaran dari Akademi Militer Magelang. Tahun berapa ya? Tahun 92. 92. Artinya sudah hampir 24 tahun saya mengabdi Angkatan Darat dengan pengabdian. Sehingga saya pengen rasanya mengabdi di luar institusi Angkatan Darat. Yaitu mencalonkan diri menjadi Bupati Okut Timur. Di mana Okut Timur adalah tanah kelahiran saya. Tanah kelahiran. Jadi Anda ini asli orang Asli orang Okut Timur. Okut Timur. Ya. Mana Pak daerah lahir Anda? BK1 Tanjung Bulan. BK1 Tanjung Bulan. Tanjung Bulan. Iya. Oke. Di tanah kelahiran kami. Orang tua saya kepala desa. Oke. Kepala desa 2 periode waktu itu ya. Dan perjalanan saya diawali dari sekolah SD SMP ya di kampung, SMA saya di Bandung, kemudian daftar akabri di Magelang, sekali tes saya lolos. Kemudian tamat, pengabdian pertama saya di Kodam 3 Siliwangi, di Batalion 312, Subang, 310, kemudian mereka operasi Timur-Timur, tahun 1996 selama 1 tahun. Setelah itu kembali, sekolah, pendidikan, selapa, lanjut ke Palembang, berdinas di Kodam 2 Sriwijaya. Kembali ke tanah kelahiran saya. Ya, jabatan Komandan Kodim 2 kali, 1 di Batu Raja, membawahi 3 kabupaten, kemudian juga Muara Enim, dan di Muara Enim 3 kabupaten. Pindah lagi mendekati kampung ke Puslatpur, Angkatan Darat. Puslatpur Wadan waktu itu Pak ya? Wadan, Puslatpur. Wadan, ya. Badan Puslatpur Angkatan Darat. Saya pindah sana merasa suatu kebanggaan bagi saya. Putra daerah Putra kembali daerah ya Pak ya? kembali berdinas di daerahnya sendiri. Nah di samping itu saya juga meskipun tentara, saya berdinas kemana-mana tapi lebih banyak saya dinas di Palembang, Sumatera Selatan. Sehingga ada tujuan saya, memang dari kecil saya kepengen masuk akabri, kemudian alhamdulillah lolos, kemudian setelah itu saya kepengen cita-cita pengen jadi bupati, alhamdulillah, insya Allah didengar Tuhan ini. Mudah-mudahan kami berdua jadi bupati wakil bupati. Setelah itu saya pindah ke Bandung, jabatan komandan juga, pangkat kolonel, dan pindah lagi ke Kementerian Pertahanan. Oke, jadi berdasarkan semua pengalaman itu, maka kemudian Anda yakin untuk bisa menjadi bupati, dan kemudian yang menarik ini kan Anda berdua maju melalui jalur independen. Iya. Ya? Jadi sebentar saya lanjutkan lagi. Dan sebelumnya saya pernah tugas operasi Timur-Timur tahun 1997. Kemudian saya setelah itu mengikuti pendidikan militer tertinggi di Angkatan Darat melalui seleksi yang ketat. Dari seluruh Indonesia ada 70 orang yang ikut seleksi. Alhamdulillah saya yang lolos untuk berangkat ke Korea Selatan. Ke Korea Selatan. Ya, selama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Ya di sana berbeda budaya ya, bahasanya pun menggunakan bahasa Korea. Jadi ya saya kalau ketemu orang Korea
Insya Allah bisa bahasa Korea. Oke, 1,5 tahun lumayan ya. Ya, karena agak unik bahasa Oke, Korea kan. Iya, oke. Nah itulah Ya. pengalaman jabatan dan tugas operasi yang kami terima. Dan kami dididik di Magelang itu sebenarnya didik untuk menjadi pemimpin negara ya, bukan untuk didik menjadi bupati. Mungkin negara. Pemimpin negara. Selama Jadi memang 3 tahun. dididik untuk menjadi negarawan-negarawan, Iya. level apapun. Level apapun. Level Di bidang apapun. politik. Dan Anda sedang mencoba peruntungan bersama Dr. Herli untuk bisa di Ogan Komering Ulu Timur Iya. melalui jalur independen. Iya. Itu gimana ceritanya? Jarang yang bisa lolos loh jalur independen Iya. ini. Semua pada parpol yang mengusungnya. Jadi Kenapa Anda saya ini kan punya seorang pilihan prajurit itu? ya. Seorang prajurit TNI. Mm-mm. TNI itu kan mencintai rakyatnya. Mm-mm. TNI itu kan berhasil dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Mm-mm. Semuanya rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, rakyat itu adalah orang tuanya TNI. Rakyat adalah orang tua TNI. Nah, kalau rakyat itu orang tuanya TNI, TNI itu anaknya rakyat. Mm-mm. Kan begitu. Iya. Saya selaku anaknya rakyat, seorang prajurit TNI, minta restu maju melalui rakyat, orang tua saya. Minta restu anak kepada orang tua. Orang tua. Oh. Saya tunjukkan kalau anak itu mencintai orang tuanya. Maju pun saya minta dukungan dari rakyat saya, bukan dari partai saya. Ya, alhamdulillah, rakyat ternyata rakyat saya, orang tua saya mendukung kami berdua untuk maju. Itu perjuangannya lumayan sulit ya? Ya, yang pakai independen ini kalau saya pikir banyak orang pintar dan cerdas ya. Oh gitu ya. Jadi ada berapa kabupaten, ada berapa desa di sana? 300-an ya kalau nggak salah. desanya. 322 termasuk yang persiapan. Oke, termasuk yang persiapan. Dari sekian desa itu, 300-an, apakah Anda berdua sudah pernah mengunjungi? Ya. Selama kurun waktu yang singkat ini, Iya. Pak Paslon Wakil Bupati. Sudah hampir semua. Sudah hampir semua, berapa bisa Alhamdulillah. disebutin angkanya? 305 desa. 305, jadi tinggal dikit lagi. Itu sudah kita kunjungi 7 kelurahan. Dalam waktu berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. Ya, 7 kelurahan. Rengko badan tuh? Kalau nggak pakai hati pasti. Oke. Tapi karena kita mencintai rakyat, Heeh. alhamdulillah setiap kita kunjungan Heeh. dengan antusiasnya sambutan masyarakat, Heeh. capek kita hilang. Oh gitu ya. Apalagi begitu mendengar keluh kesah mereka yang di lapangan, Heeh. dan kita mempunyai harapan untuk dapat menyelesaikan, Heeh. melihat raut muka kesedihan berubah menjadi senyum dan bahagia, Heeh. hilang capek kita. Hah, gitu ya. Ya. Tapi kan itu kata-kata yang klise, Ya. ya seringkali diungkapkan, diucapkan oleh paslon, Ya. ya kan. Kalau pada kenyataannya, saya pengen tahu nih Ya. apa sih yang dibawa oleh Pak Kolonel dan juga Pak Dokter sehingga rakyat itu merasa dekat. Kalau Anda dengan segala pengalaman yang luar biasa, kemudian Pak Herli barangkali bawa suntikan, Ya, ya, atau bawa seperangkat apa namanya alat sholat. apotik berjalan, ya Ya. kan, karena pasti bawa obat-obatan. Ya. Gimana Anda berdua bisa mengelaborasi Mengambil semua hati itu? rakyat. Iya, Ya, jadi gini. gimana caranya? Betul yang disampaikan beliau tadi. Kita dekat dengan rakyat. Rakyat bisa merasakan kedekatan kita. Kita tidak pernah ada jarak, ada batas. Bahkan hampir semua pendukung kita, masyarakat, memiliki kontak person kita. Oh, Mereka merasa nyaman manakala mereka ada sesuatu, keluhan atau masalah, dapat menghubungi langsung kami. Dari hal terkecil, contoh? contoh, masalah pusing sakit perut, telepon. Oh, Belum masalah-masalah lain. Jadi mereka merasa nyaman dengan hadirnya kita di tengah-tengah mereka. Boleh chat di lapangan atau suatu saat nanti ikut kita di lapangan. Apa yang kita bawa? Kita membawa hati. Boleh itu dikatakan klise, tapi untuk pembuktian nggak ada salahnya. Kebetulan tanggal 23 kita ada kegiatan pulang dari sini. Nanti di situ kita akan di suatu daerah, kita nggak sebutkan di sini. Itu yang pertama, titik pertama kita ada pengajian. Lanjut titik kedua, kita mungkin menggunakan mobil double gardan. Kita mungkin akan masuk ke daerah yang Dalam. kalau menurut Ibu, saya yakin itu seperti sebuah wisata malah nanti yang akan kita kunjungi. Asik, wisata off-road. wisata off-road. Iya. Pak Nanti- Kolonel nggak usah diragukan lagi, Iya. jago itu. Nah, nanti monggo dilihat gimana respon dan antusias masyarakat dan apa yang kami bawa. Kami membawa hati. Boleh dikatakan itu klise, tapi kita buktikan di lapangan.
Kita membawa harapan. Oke, Kita membawa harapan perubahan. Sebenarnya apa sih yang paling diharapkan oleh masyarakat Ogan Komering Ulu Timur itu, Pak Kolonel? Rakyat Oku Timur itu Aman. sejak lama itu sangat merindukan sosok pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi dan mengamankan mereka. Yang selama ini belum ketemu mereka. Angka kriminalitas memang berapa? Kan nggak tinggi-tinggi amat ya? Atau gimana, Jadi Pak? Ya, kalau angka kriminalitas itu ada datanya di kepolisian. Ya. Cuma tidak bisa menjadi acuan juga. Terkadang begini, ada masyarakat terkena begal, gerandong. Dia males laporan, karena percuma laporan juga. Nggak akan ketemu juga. Sehingga yang terjadi sekarang ini luar biasa di Oku Timur. Begal, motor di jalan biasa. Udah biasa. Bahkan di rumah pun dibongkar. Nah, makanya saya, sosok seorang prajurit dan seorang dokter, yang nggak aneh bagi kami ya, karena kami setiap tugas kemanapun, dokter selalu mendampingi prajurit. Yang mendampingi TNI kalau tugas operasi itu bukannya kontraktor, bukan dokter. Dokter. Kalau nggak ada dokter nggak bisa kan? Betul. Dan soal keamanan, soal kesehatan itu yang kemudian menjadi program Anda berdua untuk dikampanyekan, disosialisasikan terus-menerus kepada rakyat. Seperti itu ya? Iya. Oke. Dan sekarang sudah, sebelum kami terpilih sudah dirasakan oleh rakyat. Sudah dirasakan. Nah, Sudah. gimana tuh caranya? Di bidang keamanan, manakala ada ketidakadilan masyarakat, mereka lapor saya bantu. Seperti pendampingan hukum. Ya, dan nyatanya dokter punya praktek Gratis berobat, ya katanya berobat ya? bayar seikhlasnya. Pak Ruslan, kalau saya lihat dari saya searching seperti itu ya, kan ada pelaporan harta kekayaan Pak Ruslan, maka dinyatakan yang paling tajir. Hartanya itu ada 6M, seperti itu Pak ya. Ya. Itu angka yang luar biasa dan juga pasti Bapak paling jujur karena melaporkan semua. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, selain sebagai tentara nih Pak, sebagai tentara, apakah Anda memang ada bisnis atau seperti apa? Data kekayaan di LHKPN yang kami laporkan itu saya dapat ya bukan karena saya sendiri. Ya. Saya kan punya istri. Ya. Istri saya kan punya usaha. Ya kan? Punya usaha, saya pun punya kebun. Ya. Jadi wajar kalau sudah 28 tahun kan. Pak, sekarang pertanyaannya begini. Yang ini menarik ya, Ogan Komering Ulu Timur ya. Karena antara paslon 1 dan paslon 2 itu memiliki keterkaitan saudara, boleh dibilang seperti itu ya. Iya. Pak Kolonel punya istri namanya Ibu Tenovita, betul. Beliau adalah adik dari Gubernur Sumsel Pak Herman Deru dan juga kakak ipar dari paslon nomor 1. Iya. Betul ya Pak betul. ya? Oke, Pak Lenosin ya. Nah, gimana Pak hubungan silaturahmi antar keluarga? Ya, jadi menyikapi situasi politik. Ya. Pilkada Oku Timur. Yang semuanya saudara. Iya. Ini masih mending 2. Tadi 3 saudara. Oh iya, tadinya 3. Iya. Ibu Melinda. Ibu Melinda, iya. Itu Mbak Yu. Awalnya memang ya berbeda seperti biasa ya. Tapi manakala terjadi politik, semuanya pengen menang. Ya kalau semuanya pengen menang, ya yang lain nggak boleh menang kan gitu. Harus satu yang menang kan gitu kan. Nah, sehingga ya namanya tiga-tiganya kepengen menang semua. Saya pengen menang, saya pengen menang, pengen menang. Pasti ada ria-ria politik lah. Ya. Dinamika ya Pak ya. Nah, tetapi kami kan punya wawasan kan. Bagaimana menyikapi ini kan. Tergantung bagaimana kita. Jadi artinya riak-riak itu biasa aja. Ya, biasa. Biasa ya. Biasa. Dan tadi kan ketemu. Biasa-biasa aja. Nah, situasi politik dalam pilkada ini kan pertempuran ini. Kalau pertempuran kan ya kalau nggak ada musuh kan nggak seru dong Pak. Ya nggak seru. Makanya mau ngelawan siapa? lawan kita itu musuh kita. Betul. Kan gitu kan.
Kalau lawan kita peluk-pelukan terus prajuritinya gimana nanti? Iya. Loh, Bapak ini gimana komandan ini? Kita perang malah peluk-pelukan sama musuh. Dan nanti kan moral pasukan kita kan drop. Oh. Ya, makanya kita tunjukkan kita ini militansi. Siapapun dia musuh kita kan gitu. Ya artinya konteksnya kan pertempuran. Pertempuran politik. Betul, dan memang harus diperlihatkan. Iya, Begitu harus, kan Pak, harus iya. diperlihatkan. Kalau enggak, anak buah mentalnya jadi drop. Drop, ya gimana? Berperang komandan kita, komandan tempurnya peluk-pelukan. Pak, jadi secara hubungan silaturahmi tetap baik tentu saja kan ya, tetap baik. Bapak kalau manggil Pak Enos apa? Ya Adinda dong. Adinda ya. Tadi saya panggil. Saya bilang, Enos bilang, saya panggil adik saja lah, saya bilang. Dalam keluarga saya posisinya adik saya, umur lebih tua saya, dan kita berdua adiknya gubernur. Iya. Saya panggil Adinda aja lah, masa saya panggil kakak kan gak enak. Oke, Pak. Tapi kalau Bapak berdua nih, maksud saya Pak Ruslan dan Pak Enos pernah nggak disepi ke Pak Gub? Woi, kamu berdua nih majulah untuk Okut. Siapapun yang menang, pokoknya yang terbaik atau apa? Pernah nggak suatu kali Anda berdua dipanggil? Pernah, saya dipanggil sama istri. Kapan itu Pak? 3 bulan setelah mau menyalon itu. Oke. Panggil istri, dipanggil sama istri, ya dikasih pencerahan lah oleh kakak itu, Pak Deru. Kalau manggil apa abang? Abang Deru itu dipanggil. Ya pada intinya ya beliau lebih berpengalaman dalam politik. Betul. Dia memberikan gambaran-gambaran bahwa politik pilkada bupati itu seperti ini gitu. Ya kami terima karena dia lebih paham, lebih berpengalaman kan, kami ikuti. Ya. Tapi kembali lagi katanya. Syukur kalau mau didengar, nggak didengar juga nggak apa-apa. Mau diikuti syukur, nggak diikuti nggak apa-apa. Apa sih Pak yang diarahkan tuh apa? Bukan diarahkan, taruhlah. Apa sih yang dalam berpolitik itu kan biaya tinggi lah, katakanlah. High cost. High cost kan gitu. Ya memang betul. High cost. Tetapi bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau kita bawa mobilnya mobil Hammer, ya minyaknya satu-satu kan gitu. Gawat. Misalnya kita dari Palembang mau ke Okut Timur. Kita bawa mobil Hammer, biayanya tinggi dong. Minyaknya berapa? Jadi lemaklah naik mobil. Kalau kita naik mobil carry dari Palembang ke Okut Timur, nyampe juga. Nyampe, lamo. Tapi nyampe. Oke. Iya. Kita kan yang kita ambilkan bukan lamonya, nyampe. Nyampe-nya, oke. Iya. Mau lama terserah. Jadi lemaklah. Jadi maksud saya dari Palembang ke Blitar itu tidak mesti wajib pakai Hammer. Nggak punya kayak mobil carry pun numpang travel kan lebih murah. Kan Jadi gitu. dengan perumpamaan itu Anda mau bilang? Dengan perumpamaan itu Anda mau bilang apa? Dengan perumpamaan itu saya bilang yang penting sampai aja. Yang penting sampai. Mau pakai AC mau enggak, yang penting nyampe. Yakin untuk menang pertempuran bisa? Ya itu? harus yakin dong. Harus yakin. Sudah habis berapa miliar? Tidak. Kami nggak perlu tanya. Tidak melamar politik. Partai aja enggak? Ya. Independen? Ya. Iya kan? Jadi boleh tanya pasukan kami di lapangan. Jadi betul-betul low cost. Iya. Sudah dapat berapa mereka dari kami? Silakan ditanya. Mereka relawan semua. Relawan. Saya semua. Semoga 9 Desember rakyat Ogan Komering Ulu Timur Memilih bisa memilih pasangan yang paling Nomor tepat untuk Der. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pak. Beni, apa kabar? Pak Gub, sehat? Alhamdulillah. Udah 2 acara hari ini. 2 acara, nanti malam ada 1 lagi. Siap. Pak Gub, sekarang ini kan kita se-Indonesia dan juga tentunya di Sumatera Selatan
akan ada pilkada serentak. Ya, 270 200 daerah tingkat 2. Oke, di seluruh Indonesia. Indonesia dan di kita ada 7. 7 bupati dan wakil bupati. Oke. Nah, ini pilkada yang berbeda. Pertama diselenggarakan pada saat pandemi. Kemudian banyak pengamat politik yang bilang bahwa ini sebenarnya adalah test case untuk 2024. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang paling menarik adalah ini pertanyaannya. Yang paling menarik adalah di Ogan Komering Ulu Timur, di mana Anda pernah menjadi bupati dan ketokohannya sangat kuat, ya kan? Akan diisi oleh saudara kandung dan saudara ipar. Tadinya ada 3, tapi kemudian yang satu akhirnya tidak bisa maju. Nah, saya habis mewawancarai paslon nomor 1, Lanosin Hamzah, dan pasangannya Yuda, dan juga tentu paslon nomor 2, Kolonel Ruslan, dan Dr. Herli Sunawan. Nah, semua tentu ada bayang-bayang seorang Herman Deru di belakangnya. Nggak bisa disalahin karena memang Demokrasi. dan juga ketokohan Anda sangat kuat di sana. Ya. Iya kan? Milih yang mana sih kira-kira? Jawabannya nggak bisa sepenggal. Jadi harus ada cerita dulu. Bahwa setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Oke. Kenapa bisa terjadi saudara baik kandung maupun ipar ingin ikut dalam kontestasi di Oku Timur? Saya anggap hal-hal yang manusiawi saja atau wajar lah. Wajar. Nah, bicara tentang program pasti, tapi kedemokrasian yang terjadi di keluarga dulu yang perlu saya ceritakan, bahwa itu bukan hal yang aneh, bukan yang hal aneh khususnya di keluarga kita. Jadi ayah dulu memang menanamkan, meskipun tegas dan disiplin ayah, tapi kalau untuk masalah politik dia sangat demokratis. Maka dulu waktu saya ikut bupati pertama, itu masih ada Pak Hamzah ya? Masih ayah sudah wafat. Tapi kan ilmu-ilmu doktrin juga sudah tertanam kan, bahwa kalau untuk dalam politik itu tentu semua punya hak. Nah, artinya cerita tentang satu keluarga ikut mencalon, bahkan saya dulu dengan kakak kandung harus berhadapan. Berhadapan yang dulu itu ya? Karena masing-masing partai pengusung punya pendapat sendiri kan. Ya kita jalani. Dan yang paling penting hasilnya adalah saya tetap adik dari kakak saya. Kakak saya tetap menjadi kakak bagi saya gitu. Dan tidak ada perpecahan batin di antara kami, apalagi sampai fisik. Nah, kembali ke Oku Timur saat ini. Ya kepada adik-adik saya ya silakan kalian berkompetisi, berprogram jika nanti terpilih apa programnya. Nah kalau cerita Oku Timur itu karena saya menjadi bupati pertama definitif waktu itu, jadi orang selalu akan memperbandingkannya dengan saya. Itu. Jadi siapapun bupati setelah saya, orang akan memperbandingkan dengan Herman Deru gitu. Bahwa ini kan tahu bagaimana saat saya jadi bupati pernah dipilih rakyat sampai 94,56% oleh masyarakat Oku Timur karena mereka meyakini program saya itu mengena. Itu kan? Nah, jadi setelah saya tinggalkan kursi bupati 23 Agustus 2015, siapapun jadi bupati akan orang perbandingkan. Oh, bagaimana ini, kok ini berjalan, kok ini tidak, kok ini berbeda. Selalu begitu.
Nah, makanya nggak heran Mbak Weni, kalau nama saya juga terbawa-bawa di dalam kancah politik Oku Timur untuk Bupati 2021-2026. Pak, sorry, terbawa-bawa ataukah memang dua paslon tersebut tanda kutip menjual nama Anda? Boleh jadi. Dan itu kan tidak salah. Memang secara garis keluarga memang keluarga, kan nggak ada salah. Kalau saya sudah bilang loh, dalam kancah apapun untuk kebaikan dalam tanda kutip, silahkan saja bawa nama saya, nggak masalah. Selama tidak untuk keburukan. Ya. Nah, tadi Mbak Weni saya ingat nih pertanyaannya, dukung yang mana, gitu. Yang mana? Dukung yang calon yang mana, yang. Tapi yang Enos itu mirip nian loh Pak. Ya, wajah mirip. Wajah mirip, bahasa mirip. Suara. Nah itu tadi, jadi masyarakat Oku Timur tentu sudah sangat dewasa. Saya Mbak, tentu berdasarkan hasil survei pasti. Kebetulan saya ini kan ketua partai juga. Jadi partai saya juga zooming ke kandidat yang berpotensi memenangkan. Jadi itu berdasarkan survei. Jadi ya itu. Jadi saya mengikuti dengan rasa sayang yang sama, tapi kita ini mengikuti pikiran kita yang rasional. Jadi sangat rasional kalau Anda lebih condong ke yang partai, yang partai saya mengusungnya. Berdasarkan garis partai, iya. Boleh dibilang seperti itu. Pusaran saudara di tengah pilkada. Itulah judul besar Walk Talk episode kedua ini. Anda sendiri sudah mendengar rasionalisasi jawaban dari mereka. Percaya atau tidak, bergantung pada kita masing-masing. Tapi yang jelas, menghadirkan ini semua penting bagi saya. Agar kita lebih jernih dan peka memeriksa fakta. Walk the talk with Weni. Luar biasa. Ini sudah program yang kedua. Alhamdulillah saya mendapat giliran. Tunggu saja giliran untuk edisi-edisi berikutnya. Sasarannya Pak Weni akan cari.